Bim salabim, dar der dor. Jadi nun sewu para senior, para guru-guru saya. Uya ibu. Bim salabim, dar der dor. Jadi apa? Nun sewu para guru-guru saya, para senior. Maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya hanya menjelaskan bahwa di RCB teman-teman sekalian tidak akan mendapatkan hal yang seperti ini. Di RCB kalian akan mendapatkan dan menikmati seluruh proses pembuatan sebuah motor. Jadi kalian bisa mengikuti video ini bagaimana sebuah motor standar dijadikan menjadi motor custom. Kalian bisa mengikuti satu persatu proses pembuatannya mulai dari kaki-kaki, frame, bodyworknya, segalanya sampai selesai. Itu maksud saya. Mohon maaf para senior, saya bukan berarti menyinggung, tetapi di video-video saya selalu menghadirkan bahwa layaknya mempublis sebuah hasil karya, inilah cara saya mengedukasi kepada teman-teman sekalian dan sekaligus memberikan tutorial pembuatannya. Buat kalian yang sudah santai untuk melanjutkan video ini, yuk mari kita cek satu persatu. Inilah proses pembuatan motor kalajengking 225 konsep bobber dari RCB Custom. Let's go, follow me. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa skrup. Hai, balik lagi bersama saya Olo, builder amatiran dari RCB Custom tentunya. Di konten kali ini saya akan membahas tentang kalajengking 225 yang sudah ada bersama dengan saya. Nah, banyak yang penasaran selama prosesi pembuatan motor Yamaha Scorpio 225 ini dengan konsep bobber. Selama ini masuk di Instastory kita, banyak yang bertanya-tanya udah selesaikah atau belum. Nah, di sini gua mau kasih tahu bahwa motor ini belum selesai, tapi sudah 90% untuk metalworknya sudah mencapai. Nah, ada beberapa kekurangan di sini yang harus kita kerjakan sebelum masuk ke ruangan cat. Nah, ini dia penampakan motor Scorpio 225 bobber. Sebenarnya banyak orang bertanya ya, kenapa sih kalau Bang Olo itu kalau bikin bobber itu memang tidak seperti bobber pada umumnya gitu. Nah, di video ini gue akan menjawab bahwa bukan untuk bobber saja, saya itu memang membuat motor itu semau gue, tapi tidak sekali bilang tidak. tidak bertentangan. Saya usahakan tidak bertentangan dengan konsep si pemilik. Maksud dari semau gue itu adalah dari hal-hal bentuk dan detailnya, saya punya karakter tersendiri. Seperti kalian lihat di sini, saya membuat konsep ini dengan imajinasi saya sendiri melalui konsep yang diberikan oleh sang owner
lalu saya kembangkan sesuai dengan imajinasi saya. Alhasil motor ini banyak yang meminati selama prosesi pembuatan. 1 bulan ini selama proses pembuatan, orang lalu lalang keluar masuk RCB, mereka mempertanyakan dan melirik motor ini gitu. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan di sini ya, banyak perbedaan-perbedaan yang saya buat dari bobber-bobber sebelumnya atau bobber-bobber pada umumnya yang kalian lihat. Nah, untuk konsep tangki aku Jadi duta sampo lain. saya mengadopsi konsep Indian. Yang saya padukan dengan metal shaping seperti kalian lihat di sini. Ini saya bikin nyambung sebagai cover penutup sehingga terlihat lebih detail ya, dan untuk cover rakinya sendiri, cover rakinya kita buat sesuai dengan frame yang tersisa. Bagaimana layaknya agar tidak terlalu besar, kita membuat pembatas di frame tersebut, dan cover aslinya hanya berkapasitas setengah. Yang setengahnya kita tutup rapat. Nah, untuk di sektor belakang saya buat ukuran spakbor dengan lebar 20 cm. Dan ketinggiannya nanti akan kita tambah dari belakang sampai ke depan, kira-kira ketebalannya 12 cm. Nah, di sini kita untuk menutupi frame spakbor tersebut, kita membuat cover frame ini yang bila mana ini PNP, bisa dibuka dan ditutup secara terpisah. Yang otomatis cover ini bisa kalau tidak mau dicat bisa di chrome. Nah, apalagi ya yang mau saya jelaskan? Nah, ada satu perbedaan yang mencolok di motor ini, untuk air scoop. Kalau biasanya hanya memakai skid plate, di sini saya buat air scoopnya menyerupai radiator ya. Kalian bisa lihat di sini saya buat cover dari atas sampai ke bawah, dan di depannya menyerupai radiator sehingga motor ini terlihat padat. Namun ada beberapa part custom yang mau kita buat lagi di sini. Kita lanjut lagi sekitar 10% lagi. Nah, juga untuk cover lampu mungkin ciri khasnya kita tutup full ya. Biasanya kita tutup full seperti ini.
Nah, di bagian belakang ini kita kasih cover untuk shock. Gua akan jelaskan fungsi dari cover shock tersebut. Kalian tahu nggak sih harga shock merek Ohlin? Tentunya kalian tahu. Harganya sangat mahal, dan apabila kalian pasangkan di motor kalian akan rentan dimaling orang dengan gampang karena tidak memiliki protektor atau pelindung. Nah, ide saya yang saya berikan untuk kalian adalah ketika kalian memakai shock mahal seperti Ohlin dan sebagainya, kalian bisa pasang cover ini sehingga baut dari shock suspensi belakang itu tidak akan bisa dibuka apabila tidak membuka cover tersebut. Nah, itu perbedaan yang saya buat di motor bobor ini, walaupun nantinya shock motor ini bukan memakai Ohlin. Nah, yang kurang kita kerjakan di sini sebelum masuk pengecatan adalah untuk pembuatan dudukan stop lamp, sen, plat jok boncengan, juga footstep boncengan, dan apalagi ya, dudukan plat nomor, spakbor depan. Itu saja yang kurang di motor ini, di pengerjaan motor ini. Lalu kita akan melakukan proses pengecatan. Nanti video selanjutnya akan kita share ke kalian setelah pengecatan. Nah, ini untuk video part 1 cukup saya jelaskan segitu dulu, dan kalian bisa melihat kondisinya, konsepnya yang sudah terbentuk saat ini. Saya rasa kalian akan tertarik apabila memang punya karakter-karakter yang keras dan liar ya. Oke teman-teman, saat ini kita lanjut untuk menjelaskan 10% pengerjaan yang tersisa yang gua jelasin yang gue jelasin terlebih dahulu, karena video ini di take dalam hari yang berbeda. Nah, kalau kemarin saya menjelaskannya masih ada 10% yang belum diselesaikan. Nah, hari ini 10% itu sudah selesai semua, di mana diantaranya kita sudah menyelesaikan secara total metal work dari motor tersebut. Kondisinya saat ini teman-teman bisa melihat sebelum kita bongkar. Nah, yang 10% kita kerjakan itu adalah plat nomor, spakbor, bagian pengereman, footstep, bagian di sektor persneling, footstep boncengan, plat jok, dudukan boncengan, stop lamp, dan semuanya yang gue jelasin sebelumnya. Nah, untuk knalpotnya sendiri kita nanti bisa cek sound setelah motor ini di finishing. Knalpot ini handmade by Olo Motor Classic. Kita belum tahu seperti apa suaranya,
tapi saya yakin setelah kita cek sound nanti, saya yakin suaranya paten. Walaupun belum terpasangkan karena rencananya ini masih ragu antara langsung atau slip on. Jadi belum kita putuskan untuk pasang, tapi knalpotnya sendiri sudah selesai kita handmade. Kalian bisa lihat. Oke nggak? Oke ya. Nah, pada saat ini motor ini sudah saya nyatakan selesai di bagian metal worknya. Nah, sebelum kita melakukan pengecatan, proses painting, kita akan lakukan pembongkaran di motor ini. Namun video untuk pembongkarannya dapat kalian saksikan di video part 2 dari Kalajengking 225 tersebut. Nah, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini berkembang. Karena tanpa channel ini, karena tanpa kalian, channel ini. Oke, buat kalian yang suka dengan video-video RCB Custom, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tanpa kalian, channel ini tidak akan berkembang. Semoga segala sesuatu informasi yang kami berikan dapat mengedukasi dan bermanfaat buat kalian semua dan RCB Custom ke depan. Salam dari saya Olo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Markibong, mari kita bongkar.